orang yang bukan Advent bisa selamat tanpa menjadi anggota gereja Advent. Tetapi orang Advent tidak bisa selamat kalau dia keluar dari Advent. Apakah semua yang bekerja akan selamat? Jika tidak, apa yang bisa membuat mereka yang bekerja tidak selamat? Boleh waktu satu menit untuk pendeta pertanyaan untuk Pada semua yang bekerja pasti selamat. Melayani kan maksudnya? Melayani ya? Melayani Tuhan, bekerja. Ya. Tidak. Ya kan? Tidak semua yang bekerja pasti apa? Selamat. Karena kan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita bekerja dengan aktif tapi kesombongan masih ada dalam diri kita, ya, merasa diri lebih suci, lebih benar. Banyak orang jadi misionaris. Ya, saya punya teman dekan, dia dekan Fakultas Filsafat Unpad sekarang. Dia bilang, maaf ya, nggak semua, of course, tapi kebanyakan yang sudah dari 1000 missionaries merasa lebih benar karena dosennya pun nggak pernah menangkan jiwa, tapi mereka menangkan jiwa. Mereka ini melayani dan membawa banyak jiwa, ya. Jadi di kampus mereka merasa kalau dosen-dosen hanya teori saja, tapi kalau disuruh menginjil nggak pernah menangkan jiwa, ya kan? Jadi lebih ada self righteous daripada yang lain. Ya jelas kita tidak akan selamat kalau ada satu dosa pun, walaupun kita menangkan 1000 jiwa, ya kan? Kalau kita perlu dukungan firman Tuhan, jelas sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan diriku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Selesai. Oh, pegang. Baik, terima kasih. Saya rasa jelas jawabannya. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini untuk workshop Mission Finance. Pertanyaannya, bagaimanakah cara yang tepat untuk mendanai sebuah ministry? Baik, saya pikir yang seperti saya pernah jelaskan bahwa tergantung tentu ministrinya seperti apa. Di tempat kami waktu kita mulai ministry kita mempunyai konsep adalah kita mempunyai sebuah usaha yang bekerja sama dengan penginjilan kita. Dan waktu itu, waktu kita pertama mulai, kita tergoda untuk menggabungkan keduanya. Jadi ministry juga berusaha, ministry itu juga mencari uang. Tapi kemudian waktu kita bicara-bicara, akhirnya ada yang mengatakan lebih baik ministry itu konsentrasi di ministry. Biarlah usaha, saya tidak mengatakan ini tepat ya, tapi saya bersyukur juga bahwa kita memisahkan antara bisnis dengan ministry. Karena seringkali di bisnis itu pembicaraannya tidak terlalu rohani ya. Karena ini kadang-kadang ya namanya cari uang, nanti ini masalah pegawai, masalah ini, masalah ini. Ada banyak hal yang menurut saya lebih baik dipisah. Dan saya bersyukur itu dilakukan sehingga ministry itu murni hanya ministry. Dan saya ingin mengatakan kalau sebuah ministry itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dalam pengalaman saya 10 tahun lebih tidak pernah kekurangan uang. Saya pernah bersaksi bahwa pada saat kita mendapatkan sebuah gedung yang kita mau sewa, waktu itu sekitar 90 juta. Dan kemudian tiba-tiba ada orang suruh saya dan dia bilang dia mau bangun gereja, dan saya katakan gereja sudah ada, dan dia kasih saya cek 90 juta.
kita untuk baik tempat ini. Dan sepanjang kita bikin ministry nggak pernah kekurangan, selalu ada orang, ada yang sumbang AC, ada yang sumbang piano, semua tergerak. Kenapa? Oleh karena ministry kita itu adalah ministry yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan juga. Saya selalu mengatakan kalau saya melihat ada satu ministry yang sungguh-sungguh, saya pun tertarik untuk menolong. Tapi kalau banyak dalam mengumpulkan dana, orang sebetulnya yang punya uang itu banyak, tapi mereka kadang-kadang ragu-ragu untuk memberikan uangnya karena dia tidak yakin akan ministry. Jadi saya katakan bahwa ministry itu harus jelas, tertulis dengan jelas, terdata dengan jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya setiap kali bikin perjalanan keluar, saya selalu memberikan kepada orang-orang yang mampu itu untuk ikut menyumbang. Dan saya setelah mereka memberikan uangnya, saya ceritakan semuanya pekerjaannya, apa yang dilakukan, bagaimana cara mengerjakan penginjilan itu, bagaimana mereka membagi brosur ke mall, lalu kemudian bagaimana jiwa-jiwa yang datang, berapa yang memutuskan untuk belajar, semua saya laporkan dengan rapi. Dan kemudian saya laporkan berapa pengeluaran uangnya dan sebagainya. Jadi orang yang menyumbang itu tahu kemana uangnya dan ya puas. Saya paling tidak bisa, saya selalu membantu orang mengumpulkan dana untuk penginjilan. Tapi saya lihat kalau yang misalnya orang kata, tolong dong bantu dulu. Kita punya choir mau ke Amerika nyanyi, bisa nggak tolong bantu dulu cari dana? Saya katakan saya tidak punya kemampuan di situ untuk mencari dana, beli tiket untuk orang menyanyi. Itu bukan bidang saya. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh ingin memenangkan jiwa, saya ingin katakan dalam pengalaman hidup saya belum pernah Tuhan kita ini yang punya langit, bumi dan segala isinya, ya masa dia tidak bisa? Hanya dia ingin tahu kesungguhan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam satu penginjilan yang hanya bersifat main-main, saya pikir kita akan susah untuk mendapatkan dana. Tapi kalau kita artinya orang melihat kesungguhan kita keluar dari comfort zone kita, terjun mati-matian di situ. Waktu saya pindah, waktu kita buka gereja Wangmin, kita sudah waktu itu sebelum Cengkong yang di Cideng, kita sudah di situ kita akan hidup dan mati di situ. Kita nggak bisa nanti lihat deh, kalau nanti nggak berhasil kita balik lagi ke gereja kita, nggak bisa. Sudah terjun habis di situ, mati-matian di situ. Dan Tuhan melihat kesungguhan kita. Biasanya uang tidak pernah menjadi masalah yang pertama. Masalah yang pertama di dalam penginjilan adalah human resource. Orang yang sungguh-sungguh mau terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya bisa mendapatkan tadi Pendeta Roy itu juga mengatakan, Pendeta Roy mengatakan bahwa berikan aku 10 orang, saya akan mengguncang dunia kata semua ya. Tapi berikan saya 1 orang yang sungguh-sungguh, buktinya Daniel bisa mengguncang Babylon ya. 1 orang yang sungguh-sungguh itu lebih berharga daripada uang. Uang itu bisa dicari. Ada banyak orang kaya, orang kaya yang duitnya sudah ada di dalam kantong, dia sudah mau kasih, tapi nggak tahu mau kasih sama siapa. Jadi mudah-mudahan Anda jangan pikirkan uang dulu, tanyakan dulu, apakah Anda sungguh-sungguh komit. Kalau Anda sungguh-sungguh komit, lalu tidak perlu banyak-banyak orang. Untuk memulai sebuah penginjilan, cari orang-orang yang sehati, yang sungguh-sungguh mau berkorban bagi Tuhan, dan pasti ada orang yang melihat pekerjaan. Tentu mulai dan orang melihat. Kalau orang melihat itu pekerjaan luar biasa, saya pikir waktu kita bikin memang yang pertama itu yang susah. Waktu itu waktu di Cideng itu banyak yang sinis mengatakan, aduh kenapa nggak di gereja saja dan sebagainya. Tapi waktu bikin fluid yang kedua, orang sudah gampang sekali cari uang karena orang sudah lihat hasilnya. Lalu yang ketiga, keempat semuanya sudah gampang sekali. Jadi kita mesti menjadi orang yang accountable, yang bisa mempertanggungjawabkan uang yang kita terima. Dan saya percaya umat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan dengan kaya raya, uang tidak akan pernah menjadi masalah. Terima kasih untuk jawaban sekalian juga dengan kesaksian bahwa Tuhan, kalau ini memang pekerjaan Tuhan, dia tidak mungkin membiarkan. Ya, ini untuk jawabannya. Pertanyaan yang kedua untuk Pendeta Roy Vitoy. Pendeta menyatakan bahwa dirinya menyelamatkan. Nanti mungkin pendeta boleh klarifikasi. Dan pendeta memberikan pertanyaan bila ada orang keluar dari gereja namun dia menjalankan seluruh kebenaran, apakah ia selamat? Kemudian pendeta menjawab bahwa jawabannya adalah tidak. Pertanyaan saya, mengapa? Bukankah kita
Bukankah bila ia melakukan seluruh kebenaran, ia mungkin saja selamat? Mengapa dari pernyataan pendeta sepertinya orang ini sudah pasti tidak selamat? Terima kasih. Tolong ditampilkan slide. Jadi kali ini saya belum sempat baca tadi. Oke, saya bukan pendapat pribadi. Penyesatan itu artinya apa menurut saudara? Mari kita buka definisi Alkitab mengenai penyesatan. 1 Timotius 4 ayat 1. Kalau yang sudah dapat tolong dibaca. Ada yang boleh baca? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oke. Ayat ini bilang bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa akan ada apa katanya? Akan ada murtad. Apa artinya murtad? Akan ada kemurtadan. Dan apa artinya murtad? Berdasarkan ayat ini, mengikuti ajaran setan. Mengikuti ajaran setan berarti meninggalkan ajaran apa? Alkitab. Iya kan? Waktu Tuhan bilang, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sebab pada hari kamu makannya pasti engkau mati. Saya bilang, oh enggak, Tuhan nggak kasih kamu makan, karena kalau kamu makan kamu akan jadi sama seperti siapa? Tuhan. Itu ajaran siapa? Setan. Jadi ini firman Tuhan. Setan datang bilang sesuatu yang berbeda, terus Adam dan Hawa atau Hawa percaya kepada siapa? Apa yang disampaikan oleh setan? Dia murtad. Itu istilahnya dia murtad. Ya. Sekarang kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ya, 2 Timotius 2 ayat 3. Tolong dibaca keras-keras. Iya, 2 Timotius 2 ayat 3. Saya bilang Timotius ya. Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Kadang-kadang kalau emosi gara-gara setiap kali Pak Minko ngomong saya jadi emosi. Ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Saudara katakan, jangan berikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu tiba harus datang dahulu apa? Murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Oke, saudara kan? Ya. Jadi murtad itu artinya meninggalkan ajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Secara jelas, murtad meninggalkan ajaran ya penyesatan apa yang ada di Kristen sekarang. Hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, gereja Kristen mayoritas katakan hari apa? Minggu, dan mereka katakan yang penting ada satu hari dari satu minggu yang kita sembahkan, yang kita jadikan sebagai hari perbaktian. Itu murtad atau bukan namanya? Murtad, saudara. Ya, itu murtad namanya. Nah, apakah orang bisa melakukan seluruh kebenaran Alkitab tanpa menjadi anggota gereja Advent? Bisa atau tidak, saudara? Karena tadi pertanyaannya begitu, kalau dia melakukan seluruh kebenaran di dalam Alkitab, bisa nggak dia selamat walaupun dia bukan anggota gereja Advent? Tidak bisa. Kenapa? Kalau dia mengikuti kebenaran Alkitab seluruhnya, dia pasti anggota gereja Advent. Tadi kalau udah bilang kan, ingat? Iya. Surah Alkitab bilang, 2 ciri daripada umat Allah adalah menuruti segala hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Roh nubuat. Apa itu roh nubuat? Karunia kenabian yang ada di setiap umat Allah di sepanjang apa? Zaman. Bukan cuma yang zaman, saudara. Tuhan berikan sebuah hukum kepada bangsa Israel dan dia berikan nabinya. Siapa?
Musa. Di setiap masa di dalam Alkitab, semua umat Tuhan dimeteraikan dengan menuruti perintah Tuhan. Itulah yang membuat mereka berbeda dengan semua bangsa yang ada di atas dunia ini. Dan mereka dimeteraikan, ini umatku, karena ada nabi yang benar dari Tuhan di tengah-tengah umat itu. Sudah lihat di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada enggak dua ciri ini? Ada. Dan itu juga ciri umat Tuhan yang benar di akhir zaman. Jadi, saudara, daripada saya berkhotbah, ingat saya bilang secepatnya ya, bahwa ciri khas dari gereja Advent, kita yakin kita umat yang benar berdasarkan Alkitab karena ada karunia kenabian di dalam gereja ini, di dalam hidup dan pelayanan daripada Ellen White. Saudara tahu apa yang Ellen White bilang? Mari kita baca. Saudara baca? Sebentar, kita nggak sempat baca tadi ini. Jadi bukan pendapat saya, saudara. Ya, ini pendapat dari Nabi. Ya. Kok nggak ada di sini? Oke, kalau dari sini saya baca dari laptop aja ya, saudara-saudara yakin ya? Statementnya ada yang saksi ya, bahwa ini dari tulisan orang berbuat bukan dari kanan-kanan, saudara. Ya, ya ini dia. Ada. Tadi saya nggak bisa lihat. Oh iya, saudara dengarkan. Tuhan telah menyatakan bahwa sejarah dari masa lalu akan diulang ketika kita akan memasuki pekerjaan penutupan. Setiap kebenaran yang telah diberikan di akhir zaman ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Setiap pilar. Saudara tahu apa yang dimaksud pilar di dalam konteks nubuat? Saudara tahu apa maksudnya pilar dalam konteks nubuat? Ya, doktrin Advent yang dimulai dari S, kalau di dalam bahasa Inggris ada sanctuary, ada Sabbath, ada state of the dead, ada second coming, ya, ada spirit of prophecy. Itu maksudnya pilar, ya, distinctive doktrin daripada gereja Advent, ya, yang tidak dipercaya di gereja yang lain, ya. Oke, sudah dengarkan. Setiap pilar, yaitu doktrin-doktrin tadi, ya, telah dibangun, harus dikuatkan. Kita sekarang tidak bisa keluar dari fondasi yang Tuhan telah bangunkan. Kita sekarang tidak bisa masuk ke suatu organisasi yang baru, karena itu artinya kemurtadan dari kebenaran. Ya, jadi sekali lagi, ketika saya sudah menerima kebenaran, ya, kalau gereja tidak menyelamatkan, ngapain saudara ya sampaikan kebenaran dan akhirnya mereka menerima kebenaran menjadi gereja Advent, menjadi anggota gereja Advent? Iya kan? Saudara, yang jelas dimaksud oleh Ellen White di sini, ketika kita menerima kebenaran ini, ya, dan ini kebenaran Alkitab. Terus sekarang, sesudah kita jadi Advent, kita keluar dari gereja Advent, saudara tidak akan selamat. Dia saudara. Ibrani 6. Ya, karena saudara seperti kurang yakin kalau hanya kembali ke saya ya. Tolong baca Ibrani 6 ayat 6. Ibrani 6 ayat 6. Iya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara lihat, ayat ini bilang apa kurang jelas? Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, kalau sudah murtad tidak bisa diperbarui lagi kecuali mereka bertobat. Iya kan? Ya. Jadi saudara, ya, organisasi ini yang dapat bilang new organization. Tuhan itu Allah yang berperaturan. Ya. Ayat yang lain, Matius 18. Ya, Matius 18 ayat
18 bisa 19, 20. Silakan dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini... Oh sorry, itu cukup. Ya, saudara, apa maksudnya? Apa yang diikat di atas dunia ini diikat di surga, apa yang dilepaskan di dunia ini dilepaskan di surga. Dalam konteks apa ayat ini? Konteksnya adalah jika saudaramu bersalah, tegurlah dia berapa mata? 4 mata. Kalau dia menerima teguranmu, maka engkau sudah menyelamatkan dia, dapatkan dia. Betul atau tidak? Tapi kalau dia tidak terima, bawa berapa saksi bersama dengan engkau, dan kalau dia terima, maka sudah selesai. Ya, banyak jemaat yang sama mengaplikasikan disiplin. Ya, ketika ada orang kedapatan bersinah, yang dilakukan pertama kali adalah dibawa ke komite, dikasih tahu sama pendeta. Salah sudah. Berdasarkan Alkitab, kalau saudara tahu ada orang bersinah, yang saudara harus lakukan pertama berdoa, terus datang kepada dia. Jangan bilang sama pendeta, jangan bilang sama majelis. Iya, Alkitab bilang kalau saudara mau bersalah sebelum dia berapa mata? 4 mata. Ya, jadi setelah saudara betul dia bilang, oke, saya berjanji tidak akan bikin lagi. Sudah selesai. Nggak usah dibawa di mana? Di Facebook. Iya, saudara kasih menutupi banyak apa? Pelanggaran. Iya kan, kalau kita mengasihi orang itu ya jangan kita permalukan dia. Iya kan, dan dia sudah ditahu sama Tuhan, sudah selesai dosanya, kita yang masih apa? Mungkin. Iya atau tidak saudara? Banyak tidak mengerti. Yang kedua bilang, kalau ada orang yang datang ke pemimpin gereja, itu bisa pendeta atau majelis atau ketua jemaat, terus bilang dosa dari saudara sana, ya, maka si pendeta atau ketua atau pemimpin harusnya langsung tanya, saudara minta maaf berdasarkan prinsip Matius 14, saudara sudah tegur dia 4 mata, tegur. Kalau saudara belum tegur dia 4 mata, sorry, saudara harus bertobat. Jangan datang kepada kami dulu, pergi sama dia, tegur 4 mata, dan kalau dia bertobat, selesai. Nggak usah dibawa kemana? Ke orang lain. Ya? Nah sekarang, itu konteksnya. Sesudah berapa saksi dibawa, dia tidak mau terima. Dia tidak mau terima, saudara. Maka, cara terakhir adalah dihadapkan kemana? Jemaat. Sudah baca konteksnya. Dibawa kemana? Jemaat. Dan itulah disebutkan apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Ya. Beriman saudara. Masih kurang jelas? Matius 20. Saya harap ini sudah jelas. Penyesalan di air sama artinya saudara meninggalkan ajaran-ajaran yang benar. Kita ada di atas dunia ini sebagai satu gereja, dalam satu organisasi, karena kita percaya dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam apa? Alkitab. Ketika ada orang tidak percaya lagi dengan ajaran yang ada di Alkitab ini, itu mereka artinya apa? Murka. Ya, menjadi anggota gereja dalam organisasi gereja Masehi hari ke-7 itu adalah prinsip Alkitab. Ya, karena Allah adalah Allah yang berperaturan. Ya, bagaimana nama saya dan saudara bisa ditulis di buku surga? Kalau kita tidak jadi anggota tubuh dari kepalanya adalah siapa? Yesus. Ya. Jadi anggota gereja, ya, terus hidup seperti sesuka hati. Saudara dan saya berarti bukan anggota gereja yang baik. Oke? Ya? Oke, Pak. Ada di Alkitab bilang ada yang selamat di luar kandang. Bagaimana? Di Alkitab tidak pernah dibilang secara literal, eksplisit selamat di luar kandang. Tapi Yesus bilang ada umatku di kandang yang lain. Di Yohanes pasal 10, ya, dan umatku mengenal. Dan itu yang saya bilang tadi,
berdasarkan Roma 2 ayat 12. Mari kita baca Roma 2 ayat 12. Ya. Jadi gereja Advent, gereja yang tidak eksklusif, ini doktrin gereja secara ofisial. Kita bukan gereja yang eksklusif dalam pengertian bahwa kita percaya hanya kita yang akan masuk surga. Ya, gereja Advent tidak percaya bahwa hanya anggota gereja Advent yang akan masuk surga. Ya, jadi makanya tadi saya bilang, ya, saya mesti ulang ini karena saya nggak mau saudara salah mengerti statement saya. Ya, orang yang bukan Advent bisa selamat tanpa menjadi anggota gereja Advent. Tetapi orang Advent tidak bisa selamat kalau dia keluar dari Advent. Saudara mengerti? Ya, itu. Kalau kita keluar dari Advent, kadang-kadang begini, saya mengerti sekali psikologi orang yang bilang bahwa gereja tidak menyelamatkan. Psikologinya adalah, ya, bahwa saya hidup seperti yang saya mau, toh gereja tidak menyelamatkan. Psikologinya adalah apa? Ketika dia bilang gereja tidak menyelamatkan, ya sebenarnya akan pahit dari kehidupan dari anggota-anggota yang mungkin jadi batu sandungan bagi anggota ini. Ya, sehingga kalaupun saya nggak aktif di gereja, bahkan saya bukan anggota gereja, ya, toh gereja tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, benar buat non-Advent. Tetapi buat Advent, gereja menyelamatkan setelah kita berada di sini. Mari kita baca Roma 2 ayat 12. Setelah pertanyaan ini kita harus sabar. Oke, karena sudah dapat tanda ya. Boleh baca Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Oke, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Selanjutnya, Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Oke, secara sederhana ayat ini bilang, ya, kalau saya sudah kenal kebenaran, saya sudah kenal hukum Taurat, ya, saya sudah kenal Alkitab. Konteksnya hukum Taurat bisa saja sebenarnya artinya perjanjian lama Alkitab. Maka saya akan dihakimi berdasarkan terang yang saya tahu, kebenaran yang saya tahu. Ayat 13. Ya, Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. terus Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak apabila bangsa-bangsa lain, berarti kalau dalam konteks kita sekarang bukan Advent, non Advent. Terus tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. saudara, dengarkan apa maksudnya? Bangsa lain yang tidak kenal kebenaran, tapi dengan dorongan Roh Kudus. Karena kita percaya semua orang menerima apa? Roh Kudus. Ketika mereka menerima Roh Kudus dan mereka jadi baik, karena tanpa Roh Kudus tidak ada orang bisa jadi apa? Baik. Tidak ada orang jadi murah hati, jadi rendah hati, jadi ramah tanpa Roh Kudus. Karena itu semua adalah buah dari apa? Roh yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah apa? Roh. Dan Tuhan kasih Roh Kudus bukan cuma untuk orang Advent, saudara, tapi untuk semua manusia yang ada di atas dunia ini. Dan ketika mereka mengikuti dorongan Roh Kudus dalam hati mereka mungkin nggak pernah kenal sahabat, nggak pernah ada misionaris Advent pergi ke mereka. Sedangkan di Bandung ini berdasarkan kesaksian asal, masih banyak yang nggak tahu kalau Advent itu agama. Ya, walaupun ada rumah sakit Advent Bandung, ada UNAI, ya. Jadi apalagi di tempat-tempat yang misionaris nggak pernah pergi. Ya, Tuhan adil, mereka akan dihakimi berdasarkan hati nurani mereka. Dan kalau mereka
terbukti menghasilkan buah-buah yang baik, tentunya mereka akan apa? Selamat. Terus saudara bilang, kalau gitu, ngapain kita menginjil ya? Kita menginjil karena kita mengasihi Yesus. Yesus bilang, jika kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Iya kan? Iya, saudara-saudara. Saya harap ini nggak jadi kontroversi lagi ya. Iya. Oke, kalau enggak, Alkitab ini jelas bahwa akan banyak kemurtatan di akhir zaman, saudara. Apa maksudnya murtad? Meninggalkan kebenaran Alkitab itu aja. Ya, semua penyesatan itu adalah meninggalkan ajaran Alkitab dan mengikuti ajaran setan-setan. Kita berdoa dulu maksudnya. Ya karena sudah dapat, ya, saya nggak mau dimarahin lagi. Ya. Oke, kita berdoa dulu untuk tutup sabat ini, baru kita renungan singkat. Gitu? Oke, kita tutup kepala. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena berkat sabat boleh kami rasakan, dan saat ini Tuhan kami akan menghadapi minggu bekerja kami, tapi kami mau awali dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam nama Yesus, amin.